Terus asuransi yang dikeluarkan kalau misalnya terjadi gempa kan $10.000. Terus yang ditanya, berapa keuntungan yang diharapkan sama perusahaan? Berarti kalau keuntungan kan pasti untung sama dengan pendapatan. Maaf, kenapa nih? Untung sama dengan pendapatan dikurangin modal dong. Terus diketahui kan rumusnya. Nah, 150 pendapatannya itu kan berarti kan pendapatan dari pihak perusahaan asuransi ya kan. Ini kenapa recordingnya berhenti tuh ya? Halo. Gue start record aja kali ya. Suara gue masih kedengaran jelas kan ya? Aman, Jas. Masih. Ini Y minus 10.000. Jadi 150 itu kan pendapatan yang didapatkan sama perusahaan asuransi setiap bulan. Terus Y ini jumlah bulan yang diharapkan sama perusahaan sampai gempa terjadi. Nah, terus konsep yang digunain di soal nomor 1 ini tuh namanya distribusi geometrik. Itu tuh distribusi yang memiliki ciri bahwa perubahan acaknya menyatakan baik percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses yang pertama. Itu harusnya di diktatnya udah ditulis tuh. Nah, terus di sini rumusnya tuh satu per P. Nah, P-nya ini peluang atau ubah acak namanya. Terus yang dimaksud sama EX itu apaan? Jadi EX tuh rata-rata dari distribusi geometrik. Jadi kan ya dalam 100 bulan bisa terjadi misalnya bisa terjadi 5 gempa bumi atau misalnya 0, cuma rata-ratanya dalam 100 bulan terjadi 1 gempa bumi. Salah. Maksudnya rata-ratanya untuk terjadi gempa bumi sekali sukses itu butuh 100 bulan. Nah, ini EX itu berarti kan iya sama dengan EX. Sama dengan 100. Berarti keuntungan yang diharapkan sama perusahaan itu tinggal dimasukin ke rumusnya. Pendapatan minus modal. Hasilnya lah $5.000.
Ini untuk nomor 1. Nanti ini slide-nya, whiteboard-nya bakal gua upload di itu ya, di file ASIS, itu file tim. Ini nomor 2. Nomor 2 tuh yang ditanya, ya di nomor 2 diketahui dulu. Berarti dalam satu keluarga terdiri dari 4 anak. 4 anak. Terus ditanya di bagian A, 2A, itu peluang keluarga tersebut memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki dengan asumsi peluang kelahiran anak laki-laki adalah setengah. Nah, ini yang mau gua tekenin. Yang pertama, itu tulis dulu untuk setiap soal supaya nggak bingung. Tulis dulu setiap event atau kejadian. Jadi untuk setiap soal usahain sih kalau bisa tulis aja biar nggak bingung. Habis itu juga tulis kemungkinan atau peluang setiap event yang diketahui. Terus yang ketiga buat tree diagram atau diagram pohon. Terus itu buat cabang dari kemungkinan-kemungkinannya. Keluarga 4 anak. Di A ditanya berapa kemungkinan paling sedikit 1 anak laki-laki. Terus kan diketahui kalau di soal itu peluang kelahiran anak laki-laki bentar sabar. Setelah ini kejadian A. Kelahiran anak laki. Kelahiran anak laki. Terus peluang A itu setengah. Ya kan orang kalau lahir kan bisa cowok atau cewek ya. Jadi ya cewek pasti setengah juga. Habis itu terus ditanya di soal A, itu peluang paling sedikit 1 anak laki-laki. Kalau paling sedikit berarti minimal kan 1 anak laki-laki. Berarti kita tulis event. Ya nggak apa deh. Ini paling sedikit
satu anak laki. Terus misalnya C, itu kejadian semua anaknya perempuan. Nah, kita bisa cari PB, peluang dari kejadian B, dengan ngurangin komplemennya. Karena kalau paling sedikit ada satu anak laki-laki, berarti komplemennya semuanya anak perempuan dong. Nah, dikurangin. Kita buat tree diagramnya. Misalnya laki-laki, perempuan, 0,5, 0,5. Terus kan ada 4 anak tuh. Berarti N-nya 4. Nah, ini bercabang terus kan? Terus ini bercabang yang terakhir. Nah, kalau dari sini kan kita bisa lihat nih. Yang perempuan semua yang mana? Yang perempuan semua yang ini kan? Yang ini nih. Nah, ya udah kita kali aja ini berarti. Karena kan ini kejadiannya independen ya. Oh ya, tulis dulu. Independen. Independen. Ini 0,5. Setiap kejadian 0,5. Berarti PB, PC, sabar guys. Ini bermasalah maksudnya. PC itu berarti setengah 1, 2, 3, 4. Berarti pangkat 4. Berarti 1/16. Ya udah, tinggal cari PB-nya dikurangin. 1 minus 1/16 berapa? Jawabannya tuh 0,9375. Nah, berarti ini peluang. Terus yang B, ini ekspektasi sama aja kayak frekuensi harapan. Yang ditanyakan ada 2000 anak, 2000 keluarga. Dengan 4 anak, sama juga. Terus berapa banyak keluarga yang memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki? Ya kan udah terjawab nih peluangnya. Peluangnya 0,9375 yang paling sedikit anak 1 anak laki-laki. Berarti N dari ini misalnya kejadian D deh. Paling sedikit. Ekspektasi atau peluang harapannya. Peluang harapan dari ya bisa ya terus D. Berarti 2000
2.000 dikali kemungkinannya dengan 1.875 keluarga. Ini untuk nomor 2. Tapi yang perlu diingat benar-benar itu yang ini nih. Tahap ini. Pokoknya tulis setiap event. Habis itu tulis peluang setiap event yang diketahui dari di soal. Terus buat tree diagramnya. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu soalnya 10% dari alat-alat yang diproduksi dalam satu fabrikasi tertentu ternyata rusak. Oke, berarti kita buat kejadiannya dulu. Kita tulis kejadiannya. Misalnya A. Ini apa? Ini kejadian A. Alat yang diproduksi rusak. Terus peluang dari kejadian A ini itu kan 10%. Berarti 10% itu 0,1. Terus yang ditanya itu peluang dalam sampel 10 alat. Jadi dalam 10 alat yang diproduksi yang dipilih secara acak tepat ada 2 rusak. Nah, ini sebenarnya yang tepat kan di situ kan soalnya kan disuruh gunain distribusi binomial sama aproksimasi Poisson ya. Tapi sebenarnya kalau dalam ini yang tepat tuh bentar. Yang tepat tuh gunain distribusi binomial. Karena bedanya distribusi binomial sama Poisson tuh bedanya tuh kalau binomial itu sampelnya jelas ya berapa. Jadi sampelnya terbatas. Kalau Poisson jumlah sampelnya nggak diketahui. Jumlah sampelnya nggak diketahui. Contoh itu kayak dalam rentang waktu. Contohnya kayak misalnya dalam rentang waktu 1 jam dalam sebuah kayak
tempat cuci mobil, berapa mobil yang datang. Terus diketahui rata-ratanya. Cuma kan dalam 1 jam itu nggak tahu pasti kan berapa sampel atau mobil yang datang yang masuk, misalnya bisa aja 20, bisa aja 30. Terus ya rata-ratanya mungkin misalnya 15 gitu. Cuma kan nggak diketahui pasti berapa. Nah, ini kalau sampelnya 10, N-nya jelas. Ini harusnya kalau misalnya nggak ditanya sama soal, misalnya soalnya cuma disuruh cari peluang, terus nggak disuruh pakai binomial atau Poisson, ini yang benar gunain binomial. Nah, kalau yang A distribusi binomial, itu rumusnya kan nah, ini mungkin juga waktu yang tepat untuk ngejelasin tentang variabel acak. Jadi variabel acak itu apaan? Variabel acak itu gimana ya kalau kejadiannya? Variabel acak itu tidak diketahui bisa berapa aja nilainya. Makanya ini kan variabel acak X. Variabel acak X. Sama misalnya, harusnya jangan X sih supaya nggak bingung. Misalnya K deh. Ya K. Ya misalnya K. K ini nilainya bisa berapa aja nih? Bisa 2, bisa 3, bisa berapapun. Kalau kejadian event, itu peluang jelas kita dimintai berapa. Misalnya ini eventnya nih. Misalnya ini B. B itu event dalam 10 alat yang dipilih tepat 2 rusak. Nah, itu kan jelas kan, ada 2 yang rusak. Kalau variabel acak itu artinya nilai X-nya ini bisa mengambil nilai X-nya ini bisa mengambil nilai berapa aja. Jadi itu maksudnya sih. Jadi kejadian event itu bisa dibilang di dalam merupakan bagian dari variabel acak kejadian atau event. Jadi menyatakan seluruh kemungkinan event. Nah, ini kalau udah tahu rumusnya tinggal dimasukin aja sih. Nah, ini P itu peluang dari kejadian yang diinginkan. Yang diinginkan. Terus itu kalau K jumlah sukses nah, ini P-nya itu kan peluangnya berapa? 0,1. Terus jumlah sukses yang diinginkan dari kejadian A ini, alat yang diproduksi rusak kan 2 kan. Terus N ini total pemilihan.
Pemilihannya kan 10 kali. Terus tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Nah, ini maksudnya rumusnya tuh harus ngerti kombinasi. Ya, kalau misalnya mau tahu lebih tentang rumusnya, bisa ini aja sih, baca di link yang gue kirim di itu di chat. Nah, ini nanti kemungkinannya masuk ke 937. Nah, ini soal yang B, pakai aproksimasi Poisson. Jadi ini sebenarnya aproksimasi Poisson itu didapat dari binomial. Jadi ini rumus aproksimasi Poisson itu merupakan kayak derivasi dari binomial kalau n-nya mendekati infinity. Karena kan kalau dalam Poisson jumlah sampel tidak diketahui kan. Nah, karena tidak diketahui, jadi orang-orang itu kayak limitin jumlah n mendekati infinity. Misalnya didapetin rumusnya ini. Ini kalau dalam Poisson cuma perlu diketahui mean rata-rata sama berapa jumlah sukses yang diinginkan. Jumlah sukses. Sampel tidak diketahui. Jumlah sampel. Jumlah sampel terbatas. Ya, itu tinggal dimasukin aja rumusnya. Maaf. Nah, ini rata-ratanya tuh N kali P. Karena peluangnya ini kan udah merupakan peluang rata-rata ya. Terus N ini jumlah pemilihan, berapa kali memilih. Nah, ini berarti rata-ratanya tinggal dikali aja. 1. Terus tinggal dimasukin ke rumus. Ini memean ini jawabannya untuk nomor 3. Gila kecil banget. Ini moga bisa dibaca ya. Oke, berarti sekarang nomor 4. Nomor 4 tuh
Nah, dari soal itu diketahui sebuah kotak berisi 5 bola merah. Bola merah 5. Bola putih 4. Terus bola biru 3. Nah, terus yang ditanya tuh peluang. Kita tulis kejadiannya dulu. Kita tulis kejadiannya. Kejadiannya terpilih 3 merah, 3M, 2P, 1 biru. Ini kejadiannya. Yang ditanya peluang A. Nah, ini berarti jumlah pilihannya, jumlah pemilihan N semesta (12) kan. 5 tambah 4 tambah 3, 12. Terus banyak pengambilan dari kejadian ini 6. Nah, terus ini yang penting diketahui kalau setelah diambil secara acak, bolanya dimasukin kembali. Kalau dimasukin kembali itu berarti dengan pengembalian. Berarti ini permutasi ya. Berarti permutasi dengan pengembalian. Nah, ini salah satu yang penting juga. Nah, kalau misalnya independen, misalnya kejadian independen, ya misalnya independen, tulis saja independent event. Nah, kalau independent event itu pasti tanpa pengembalian. Kalau misalnya jenis soal kayak gini itu pasti tanpa pengembalian. Nah, kenapa tanpa pengembalian? Karena kalau tanpa pengembalian, berarti jumlah kemungkinan setiap pengambilan sama. Nggak ada perubahan. Dalam pengambilan pertama, jumlah kemungkinan terpilih bola merah 5/12. Terus dalam pengambilan kedua, tetap 5/12. Karena dikembalikan bolanya. Kalau misalnya nggak dikembaliin, itu namanya independent event. Kalau nggak dikembaliin, misalnya jumlah kemungkinan pengambilan pertama terpilih bola merah, itu 5/12. Terus pengambilan kedua, karena bola merah yang terpilih nggak dikembaliin, jadi sisa 4 kan bola merahnya. Nah, berarti sisanya jadi peluang bola merah terpilih yang kedua 4/11. Karena jumlah pilihannya menjadi 11. Terus jumlah bola merah jadi 4 karena nggak dikembalikan. Kembalian. Terus ya peluang kejadian A dalam kejadian A ini ya. Peluang terpilih bola merah. Itu kan 5/12 kan. Terus saya ditanya terpilih 3M. Nah, karena ini independen, berarti setiap pengambilan peluangnya tetap sama. Berarti pangkat 3. Berapa? Ya, pokoknya pangkat 3. Terus bola putih. Nah, ini bola putih ada 4. Terus jumlah
pilihan tetap sama di setiap pengambilan, tetap 12. Karena dikembalikan bolanya. Berarti pangkat 2, karena diambil 2 kali. Lebih jelas deh. 5/12. 5/12. 3 kali pengambilan. Ini 2 kali. Ini biru. Biru cuma sekali. Nah, berarti pangkat 1. 1. Habis itu kita kaliin setiap kejadian ini nih. Karena ini semua independen, berarti tinggal dikalikan. Tapi ini apa? Nih, PA, PM, kali PP, kali PB. Ini tinggal dikaliin, hasilnya 125 per 62,208. Ini hasilnya. Nah, tapi belum sampai situ. Itu belum selesai. Karena apa? Karena ini cuma satu dari banyak urutan cara kejadian A dapat muncul. Kenapa gitu? Kenapa ini salah satu cara? Karena kan ini kan unsurnya sama ya. Ini unsur warna merah. Warna merah itu kan identik sama warna merah lainnya. Ini di diktat gue salah tulis sih. Gue salah tulis harusnya permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, ntar tulis mana ya? Itu gue salah tulis ya guys yang di diktat. Harusnya apa sih ini? Harusnya permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi sama. Nah, contohnya kayak gimana? Misalnya gini, misalkan ada bola, misalnya diambil dari contoh sini aja deh. Misalnya kita ambil 2 bola merah. 2 bola merah 1M. Ini bola merah pertama, ini bola merah kedua, terus ini bola hijau. Nah, ini tuh misalnya kita mau nyusun ini. Ini sama ini identik kan? Ini sama. Karena kan yang dilihat cuma warnanya doang. Kita nggak lihat nomornya. Ini dicoret nih harusnya nih. Karena yang dilihat cuma warna. Nah, berarti ini ada 2 unsur yang sama. Nah, caranya kayak gimana untuk ngilangin kemungkinan dari urutan ini? Caranya kita ini 6, ini 3, 2, 1. Dia kasih tanda kurung harusnya. Nah, kenapa 6? Karena 6 ini ada 6 pengambilan. Ya. Terus 3, 2, 1 karena ada 3 bola merah. Sama kan identik bola merah. Terus ada 2 bola putih, terus 1 bola biru. Nah, kalau ini misalnya ini ada 2 kan totalnya. Nah, ini 2 identik. 1 merah, 2 merah. Ini 2.
Ini 3, 2, 1. Kalau mau ngerti lebih sih ya bisa itu sih lihat di link dari PDF yang gua kasih di chat. Ini 60 jawabannya. Nah, terus peluang dari A ini ini terusnya apa ya? A1 deh. A1. Nanti peluang A yang sebenarnya itu udah peluang A1 dikali sama ini. Bentar guys. Oke. Ini jawabannya 12,056%. Nah ini jadi diingat ini sih yang penting sih. Oh, gimana nentuin pakai permutasi sama kombinasi? Oke, bedanya permutasi sama kombinasi ini nih. Bentar. Gua ekspor ini dulu image ya. Bedanya permutasi sama kombinasi itu jadi perbedaan utama itu kalau kopermutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Contohnya gini nih. Contohnya ada orang Indo namanya Jason. Nah, misalnya gini. Misalnya ada orang apa ya? Orang Singapura misalnya namanya Ling Lance Kurgot atau udah. Ya misalnya ini terus disuruh ya jangan disuruh. Kalau orang Indo ini kan berarti kan unsurnya ini Jason, Nico sama Andri unsurnya sama kan? Unsurnya sama-sama orang Indo. Misalnya dari 6 ini totalnya ada 6 kan? 6. Misalnya disuruh pilih 2 orang. Misalnya ini kejadian A terpilih 2 orang 2 orang deh. 3 orang yang Indo.
Nah, misalnya terpilih 3 orang yang Indo. Nah, terus ditanya peluang A berapa nih? Nah, ini kan oh sabar benar. Ini nah, ini N-nya 3. Ini N3 kalian 6. 3. Nah, peluang A ini berapa nih? 3 orang yang Indo. Nah, kan 3 orang yang Indo. Terus total semestanya 6. Berarti kalau misalnya salah. Ini bukan 3 orang. Yang terpilih 1 orang yang Indo. Jadi dalam 1 kali pengambilan. Berarti jumlah pengambilan, jumlah pemilihan 1. Kita ambil 1 kali. Kita ambil 1 kali. Nah, berapa kemungkinan terpilih 1 orang Indo? Kemungkinan setengah. Nah, kenapa? Karena tidak memperhatikan aduh, ini contoh yang benar ya? Ya, pokoknya kalau permutasi, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Karena ini unsurnya sama. Unsur sama. Sama-sama Indo. Nah, tapi kalau misalnya ditanya urutan. Urutan 2 Indo. Terus 3 Singapura, 1 Indo. Misalnya disuruh berdiri sejajar. Disuruh berdiri sejajar nih. Kan misalnya ini bisa aja si Jason berdiri di sini kan. Terus Nico bisa berdiri di sini. Terus ini 3 orang Singapura ini nih. Ini 3 orang Singapura. Singapura. Terus ini Andri. Nah, kalau permutasi ini urutannya dihitung. Jadi kalau misalnya ini diubah Nico duluan, terus Jason di sini, nah itu terhitung 1 kemungkinan. Tapi kalau kombinasi, urutannya nggak diperhatiin. Urutannya nggak penting sama sekali. Jadi Jason Nico atau Nico Jason, atau ini Andri. Nah, ini semua kalau dalam kombinasi, ini kemungkinan yang sama. Ini kemungkinan yang sama. Gue sih bisa ngejelasinnya gitu ya. Cuma mungkin kalau kurang jelas bisa cari sendiri. Bisa ya emang agak susah sih dijelasinnya. Itu yang gue kirim di link di PDF-nya udah jelas banget sih. Itu Math is Fun. Jadi pokoknya yang penting ini nih. Pokoknya yang penting ini. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi nggak ada urutan. Yang penting unsurnya sama. Yang penting unsur sama. Oke, berarti kita lanjut aja dulu ya nomor 5. Nomor 5. Ya.
Nomor 5 itu diketahui seorang pengusaha sepatu memproduksi 2.000 pasang. Terus ternyata 2 pasang sepatu darah tidak memenuhi standar. Nah, berarti kemungkinan tidak memenuhi standar. Oke, kita tulis dulu kejadian. Pasang sepatu yang diproduksi yang tidak memenuhi standar. Ya, pokoknya ingat aja tadi tahap yang gue tulis itu. Yang pertama tulis kejadian atau event supaya nggak bingung. Terus tulis peluang dari kejadian yang diketahuin dari soal. Habis itu ketiga buat tree diagram. Aduh, harusnya gue buat tree diagram juga tadi. Oke, bentar. Produksi tidak memenuhi standar. Nah, ini peluang A. Itu kan dari 2.000 pasang ada 2 kan. Jadi peluangnya berapa? Peluangnya peluangnya 0,1% atau 1/1000. 0,1%. Terus ini pesanan Tigor 3.000 pasang. Nah, misalnya ini kejadian B. B itu sama aja kayak A komplement di sini yang memenuhi standar. Sepatu yang memenuhi standar. Itu 99,9%. Nah, terus yang ditanya itu kemungkinan misalnya ini event C, kejadian C. Kalau dalam soal kan terproduksi paling banyak. Berarti maksimal 2 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar dari pesanan si Tigor, yaitu 3.000 pasang sepatu. Dari 3.000. Ini emang caranya lama, cuma supaya inget gitu, supaya nggak bingung pas ngerjain soalnya sih lebih baik ditulis kalau ada waktu. Dari 3.000 pasang yang terproduksi. Nah, ini 3.000 pasang berarti jumlah sampelnya jelas kan? Jumlah sampelnya berarti jumlah sampel itu 3.000. Nah, jelas nih 3.000. Nah, jadi sebenarnya kalau mau ngerjain soal gini, kita misalnya bingung, aduh mau gunain Poisson atau gunain binomial. Nah, kalau ini jelas ada sampel yang terbatas, ya sebenarnya yang tepat gunain binomial distribusi. Ya, gunain binomial distribusi. Cuma karena ini jumlah sampelnya banyak banget, ini 3.000, terus jumlah kemungkinannya kecil banget. Nah, ini bisa digunain pakai aproksimasi Poisson. Nggak masalah juga sebenarnya. Cuma kalau ditanya yang tepat yang mana, sebenarnya yang tepat gunain cara binomial, karena ini sampelnya jelas. Kalau Poisson tuh untuk yang sampelnya nggak diketahuin. Bisa berapa aja sampelnya. Jadi gue di sini coba ngejawabnya pakai binomial ya. Kalau Poisson kan kita tinggal masukin ke rumus aja gitu, jadi kita udah tahu gitu. Itu tinggal lihat aja nanti di diktat. Misalnya ini kita buat diagram pohonnya, 3D diagramnya. Ini kemungkinan A, event A. Ini kemungkinan event B. Nah, ini kemungkinannya 0,1%.
Ini mulainya 99,9%. Nah, terus ini diulang 3.000 kali nih. Diulang 3.000 kali. Nah, diulang 3.000 kali dah. Nah, yang pasti ya jangan tulis semua ya, cuma kayak supaya ngerti gitu. Buat aja dulu awalnya ini. Oke. Terus ini independen. Diketahui juga kalau independen. Karena kemungkinan gagal tiap produksi itu sama kan, 0,1%. Habis itu juga diketahui independent event dan kemungkinan paling baik 2 pasang. Kalau kemungkinan baik paling 2 pasang yang tidak memenuhi standar, berarti ada 3 titik sampel dong dalam C ini. Dalam himpunan C ada 3 titik sampel, yaitu Na sama dengan 0. Ini yang tidak memenuhi standar. Misalnya 0. Terus NB sama dengan 3.000. Bukan misal, emang 3.000 maksudnya. Ini 3.000. Terus Na 1. NB 2999. Karena kan NB itu A aksen. Terus Na maksimal nih 2, paling banyak 2 yang tidak memenuhi standar. 3998. Ini titik sampel dari C. Titik sampel dari kejadian C, event C. Terus kita gunain deh pakai distribusi binomial. Yang tadi gue tulis bisa dilihat nanti di tab-nya rumusnya apa. Nah, yang tadi gue udah tulis tadi. Ya, terus nanti lu kalian masukin untuk tiap ini 0, 1, 2. Px sama dengan 0. Px sama dengan 1. Px sama dengan 2. Nah, terus nanti kemungkinannya ditambahin. Nanti hasilnya PC. Karena PC sama dengan Px sama dengan 0 plus Px. X ini variabel acak ya. Tadi yang gue bilang variabel acak sama kejadian. Kejadian itu merupakan bagian dari variabel acak. Karena variabel acak bisa mengambil kejadian apapun. Bisa mengambil kemungkinan apapun. Sama dengan 2. Nah, ini nanti jawabannya 0,423. Ya. Itu untuk nomor 5. Nomor 6. Gue ekspor dulu. Oke. Ini nomor 6.
Dari soalnya itu nomor 6. Sekelompok orang terdiri 50 orang. Nah, dan 3 orang di antaranya lahir pada tanggal 31 Desember. Nah, terus disuruh pilih secara acak 5 orang. Dipilih secara acak berarti orangnya ini tanpa pengembalian ya pasti. Semestanya, jumlah dari semesta 50 orang. Terus misalnya ada event A. Event A itu orang yang lahir pada tanggal 31 Desember. Nah, terus event A diketahuin kan? Peluang A peluang A lagi. Jumlah A-nya 3 orang. Karena 3 orang yang lahir pada 31 Desember. Nah, terus ini permutasi atau kombinasi. Ini permutasi. Kenapa? Nggak ada salah. Ini bukan permutasi. Kalau hasil akhirnya kombinasi. Cuma sebelum kombinasi itu kita ngelakuin permutasi dulu. Kayak gini deh. Misalnya yang lahir pada 31 Desember kan ABC. Terus sisanya DEF. Yang satu. Nah, misalnya event A. Ini A aksen. Kalau misalnya terpilih, misalnya kita ambil 5 orang kan. Pemilihannya kan 5 orang. Sampelnya 5. Terus biasanya kita ambil 5 orang, terus terpilihnya A. A-nya yang 31, D, E, F, G. Nah, kalau misalnya A terpilih di pilihan pertama atau pilihan kedua, bentar guys. Berarti bener deh permutasi. Ya sih permutasi. Maaf. Oh, aduh. Sorry, gue oleng. Ini aduh, sorry. Ini permutasi. Saya permutasi dengan unsur yang sama. Oh ya, benar permutasi. Ini permutasi. Ini permutasi karena kalau misalnya tadi gue salah ngomong ya. Gue salah ngertiin. Ini sebenarnya permutasi, bukan kombinasi. Karena kan A-nya bisa terpilih di pilihan pertama, pengambilan pertama, pengambilan kedua, atau pengambilan ketiga. Kan bisa aja misalnya D, terus baru terpilih A, E, F, G. Nah, ini kan berarti kan ada 2 kemungkinan kan? Karena urutannya beda. Karena urutannya beda. Nah, tapi yang ini nih, ini tidak dihitung. Ini nggak penting urutannya. Nanti gue jelasin kenapa deh. Kita kerjain dulu soalnya.
Nah, kita coba buat diagram ya. Bentar. Ini A. Dulu deh. Dulu. Misalnya ini event B. Sampel 5 secara acak. Terus soal yang A. Kecil banget. Ini soal yang A. Itu kita eventnya itu kejadian di mana tidak ada yang lahir pada tanggal 1 Desember. Tidak ada yang lahir pada 31 Desember. Nah, kalau tidak ada yang lahir pada 31 Desember, berarti sampelnya jadi berapa? NB-nya 50 kurang 3 kan? 47. Berarti dalam pengambilan pertama, misalnya ini kotak 1, ini kotak 2, ini pengambilan kedua, ini kotak 3. Gede amat. Ini pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga, keempat, 5. Nah, ini udah pasti bawahnya 50 per 49. Ini dong. Ini pasti urutannya gini kan. Karena kan nggak mungkin pengambilan pertama orangnya lebih dikit daripada pengambilan kedua. Misalnya ini 49 terus ini di pertama 49, 50 kan nggak mungkin. Karena kan diambilnya satu-satu. Nah, ini dalam pengambilan pertama ada berapa kemungkinan yang tidak lahir pada 31 Desember? Ada 47 kan? Nah, terus ini karena permutasi, tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian. Berarti setelah terpilih, pilihannya itu nggak dikembalikan dalam sampel, dalam semesta. Nah, setelah terpilih satu orang nih, berkurang jadi berapa pilihannya? Jadi 46. Terus semestanya berkurang satu orang juga, karena kan udah terpilih dari satu orang dari 50 ini, jadi 49. Terus ini jadi 45, ini jadi 48, 46, salah, 45, 44, 44, 43. Nah, terus yang kali-kali nih, hasilnya 72,397%. Ini hasil nomor A. Terus yang nomor B itu tidak terdapat lebih. Kita misalnya tulis kejadian C. Kejadian itu kejadian di mana tidak terdapat lebih satu orang yang lahir di 31 Desember. Berarti kemungkinannya apa nih? Kita coba tulis buat kemungkinannya ya. Oh nih, misalnya ini tree diagramnya deh. Oh nih, kan tadi kan yang gue bilang kalau udah tulis kejadian, tulis peluang kejadiannya kalau bisa diketahuin, terus buat tree diagram. Ini kalau tree diagram yang jawaban yang A, ini gini. Ini ada yang lahir. Ini kemungkinannya
3 per 50. Nah, 3 per 50. Ini kemungkinannya 47 per 50. Nah, setelah pengambilan kedua, kan tanpa pengembalian. Berarti semestanya berkurang jadi 49. Karena orang yang pilihan orangnya cuma jadi berkurang 1 karena udah dipilih 1. Jadi misalnya ini A juga. Ini A, ini B. Nah, ini jadi 46 per 49. Terus ini A-nya, kalau B berarti 3 per 50. Kalau nggak terpilih berarti masih 3 per 49 dong. Terus ini A terpilih 2 per 49. Ini B-nya jadi 46 per 49 juga. Nah, terus nanti tinggal dicabang-cabangin terus. Jadi kalau kalian bingung, buat aja tree diagramnya. Nanti hasilnya yang mana tinggal dikaliin, terus dijumlahin semua kemungkinan cabang-cabangnya dari soal yang diminta. Ini balik yang ke C. Oh, ini soal yang B berarti bukan C. Soal B yang ditanya tuh kemungkinan terdapat 1 orang yang lahir di 31 Desember. Salah. Aduh, salah. Bener-bener. Yang ditanya di B itu tidak terdapat lebih 1 orang yang lahir di 31 Desember. Terus ditanya PC. Berapa? Nah, kalau tidak terdapat lebih, berarti dalam C ini, dalam himpunan C ini, titik sampelnya ada apa aja? Titik sampelnya ada yang NA-nya yang lahir pada 31 Desember 0. Terus yang tidak lahir, ada yang lahir pada yang tidak lahir pada 31 Desember 5. Karena kan diambil 5 pilihan kan. Sampelnya 5 secara acak. Nah, terus yang terpilih pada 31 Desember 1. Dan yang tidak lahir pada 31 Desember 4. Nah, ini kemungkinan dari event C, dari kejadian C cuma 2 ini. Ini kemungkinan cuma 2 ini kan berarti. Terus ini sampelnya benar 5 tambah 0, 5, 1 tambah 4, 5. Berarti nggak salah. Habis itu ya tulis peluang dari, misalnya kita namain peluang sampel pertama tuh E. Peluang sampel kedua tuh E. Terdapat 1 orang lebih dari yang lahir 31 Desember. Kita cari dulu PE-nya. Kalau ini kan yang tidak ada lahir di 31 Desember. Berarti ini PB dong, udah ketemu. Ini B berarti. Berarti PB-nya berapa? Udah, PB-nya yang ini. Ini kita cari dulu PE. PE berarti, nah ini nih. Kita buat kotak lagi deh. Ini kotak. Nah, 50, 49, 48, 47, 46. Yang bisa diubah cuma atas ini. Karena ini kan totalnya pasti sama. Dalam pilihan pertama pasti ada 50 pilihan. Dalam pilihan kedua pasti ada 49 pilihan. Dalam pilihan ketiga pasti ada 48, pilihan keempat 47, pilihan kelima pasti 46. Nah, yang bisa diubah ini atasnya.
Atasnya apa? Atasnya itu banyak titik sampel dari tiap kejadian. Misalnya kita ambil contoh salah satu, misalnya dalam pilihan pertama terpilih satu orang yang lahir di 31 Desember. Nah itu yang 31 Desember itu ada 3 orang kan. Berarti ada 3 kemungkinan dalam pilihan pertama terpilih satu orang yang lahir di 31 Desember. Nah terus di pilihan kedua yang tidak lahir di 31 Desember 47. Nah ini kenapa 47? Kok bukan 46? Kan ini di pilihan kedua. Karena ini kejadiannya beda dari yang 3 ini. Kalau 3 ini kan yang lahir 31 Desember. 47 ini kan yang B. Tidak ada yang lahir pada 31 Desember. 47. Berarti di pilihan kedua nggak berkurang. Ini tetap 47. Terus ini 46, 45. Aduh. 45. Wih. Sama 44. Tapi orang yang lahir pada 31 Desember itu bisa terpilih di pilihan kedua, pilihan ketiga, atau pilihan keempat, atau pilihan kelima kan? Bisa aja gini. Bisa aja ini 47. Terus ini 3. Terus ini 46. Ini 45. Nah, terus ini 44. Atau enggak bisa aja 47 kotak, terus 3-nya di sini. Terus bisa aja 3-nya di sini. Atau bisa aja terpilih 31 Desembernya orangnya tuh di sini kan. Berarti total kemungkinannya ada 5. Berarti titik sampel, maksudnya titik sampel dari kejadian E ini ada 5. Berarti kalau kita kaliin ini, kita kaliin 3 kali 47 kali 46 kali 45 kali 44 per 46. Terus kita kaliin 5, karena ini titik sampelnya. Atau kemungkinan terpilih satu orang yang lahir di 31 Desember itu ada 5 kali. Bisa terpilih di pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Terus kali 5. Itu kalau di diktat, gue tulisnya C5/54, itu sebenarnya salah. Kalau notasi yang benar, itu notasi yang benar harusnya gini nih. CP 5 dengan 4, ada 4 yang unsurnya sama. Karena ini kan unsurnya sama nih. Unsur dari ini sama-sama tidak lahir di 31 Desember. Ini sama aja sama 5. Ini sama aja sama 5 hasilnya. Kalau P5 4 tanda kurung. Kalau tanda kurung ini artinya unsur sama ya. Ini nggak sama 54. Ini nggak sama. Kalau P5 terus ada tanda kurungnya itu artinya unsur yang sama. Ini terus dibagi. Nah kalau ini 5. Bentar. Iya. Nah, kalau ini artinya kayak gini.
Ini. Terus nanti hasilnya hasilnya 25,25%. Oke. Berarti PC itu sama dengan peluang B tambah peluang E. Dua puluh lima. Berapa? 97,67%. Ini jawaban yang B. Yaitu untuk yang diktat pertama kayaknya udah cukup sampai situ aja sih. Cuma mungkin beberapa, coba gue lihat soal yang di bentar ya guys. Udah kayak sampai situ aja sih guys. Udah 1,5 jam juga, udah lama banget. Kayaknya asistensinya sampai diktat yang pertama aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mohon maaf. Semoga file yang gue kirim di chat bisa ngebantu kalian lebih paham lagi sama materinya. Udah, Tio. Oke, makasih Jason. Jadi udah selesai ya asistensinya. Jadi kalian udah boleh live ya. Untuk rekamannya ntar bisa di-share. Ntar ada di itunya di channel